Kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali. Ibarat penyakit macam-macam. Tapi kalau kita bahas semua penyakit itu berat. Maka kita bahas penyakit yang kronis-kronis saja. Ibarat penyakit medis, jantung koroner, kanker, itu yang kita bahas. Adapun penyakit-penyakit yang ringan, panu, kurap, kadas, gak usah lah, habisin waktu aja. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Makanya kalau mau ngasih nama anak, ada ustadz mengatakan, kalau mau kasih nama anak, cari yang ada di dalam Quran. Cari dalam Quran. Ya Allah, apa nanti yang terlihat pertama kali, langsung itu aku kasih nama anakku. Buka Quran, langsung kelihatan hasidin. Lihat dulu, tanya dulu sama kiai, kira-kira maknanya anak baik atau tidak. Iya kalau yang terlihat hasidin. Kalau yang terlihat syaiton. Nama anak kamu siapa? Tony. Ambil dari mana? Dari Al-Quran. Ya, mohon maaf Pak Tony. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasad ini, apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid, Ihya Ulumuddin. Meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah alal mun'ami alai. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Enggak senang lihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad luar biasa. Melihat Kiai Muhyiddin dapat nikmat, duduk di majelis ulama Indonesia, datang hasad Abdul Somad. Beliau ini senior di atas dari Libya dengan Ustadz Adi Hidayat, tapi jauh di atas kami. Pandang ke sebelah kanan, junior, adik kelas, Ustadz Taqi Malik. Suaranya Masya Allah, gantengnya Tabarakallah, jadi imam. Followernya wow, amazing. Dan tadi beliau berbisik ke saya, Ustadz Somad, alhamdulillah sudah pembebasan tanah sekian ribu meter, pembangunan Masjid Malikal Mulki. Mudah-mudahan kita support semua, berdiri Masjid Malikal Mulk, maka kita dapat menikmati bacaan Al-Quran, tausiah, kajian-kajian bersama Ustadz Taqi Malik insyaallah. Amin. Tapi di lubuk hati saya yang paling dalam ada hasad di dalam. Tidak senang melihat Ustadz Taqi Malik dapat nikmat. Dalam hati saya, kenapa dia yang dapat tanah? Kenapa bukan aku? Kenapa yang dia lebih terkenal? Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang jadi imam? Kenapa bukan aku? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasadnya, tapi baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Kita lanjutkan. Biar supaya dia jadi sempurna. Kalau cuma hanya sekedar tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, itu baru 50% hasadnya. Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Berawal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Hasud. Abdul Somad ditolak dari masjid. Itu hasud. Saya mau kasih tahu aja. Saya nggak pernah ngamuk marah, nggak pernah. Siapapun yang mau menolak saya dari masjid, itu menjadi iklan gratis. Masjid manapun yang menolak Abdul Somad, itu adalah cara panitia supaya nggak ribet buat iklan. Karena langsung diiklankan media nasional. Akhirnya orang malah ramai minta ampun. Ini Masjid Taman Yasmin ini jamaah tidak begitu membludak.
tapi